Inilah bagian akhir ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya, masih dengan program pendampingan calon pengantin untuk cegah stunting yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan kita juga masih bersama Pak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, kemudian Ibu Dwi Listia Wardani selaku PLT Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN ya. Baik, dan sebelum jeda ada pertanyaan dari Umi Ramadan, bagaimana cara BKKBN menanggapi kesehatan reproduksi yang dianggap tabu oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemerintah untuk melakukan terobosan kepada para remaja terkait ketahanan remaja untuk mewujudkan generasi sehat di masa depan. Tadi juga Pak Dirjen sudah menjelaskan ya terkait dengan salah satu aplikasi terobosan ya, yaitu Genbase. Ini bentuknya seperti apa nanti lebih diperjelas lagi. Tapi sebelumnya Bu Dani boleh dijawab terlebih dahulu. Bagaimana cara BKKBN menanggapi kesehatan reproduksi yang dianggap tabu oleh masyarakat? Ya, baik. Jadi salah satu substansi dari pengasuhan sejak dini itu adalah kita memperkenalkan tentang espro ya, atau seksualitas lah seperti itu ya, tentang organ-organ reproduksi, kemudian perkembangannya seperti apa. Nah, itu udah menjadi bahan pembicaraan dalam pengasuhan. Oleh karena itu kita kan punya kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, yang mana di sana adalah pesertanya para orang tua sebetulnya. Bagaimana kita juga mengajak orang tua untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut sejak awal. Jadi bukan menjadi hal yang tabu lagi gitu ya, karena memang pembicaraannya juga sudah sejak awal dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak terutama ya. Termasuk juga di sini yang hal-hal yang kita cegah, misalnya bagaimana melindungi diri dari kejahatan seksual, pelecehan, ya. Karena kalau kepada anak-anak tuh biasanya yang melakukan justru anggota keluarga terdekat. Oleh karena itu ini juga hal-hal seperti ini juga kita komunikasikan melalui sebuah kegiatan kelompok gitu ya di antara para ibu-ibu, dan kader-kader kita juga kita bekali untuk membicarakan hal tersebut. Jadi memang ini upaya yang sebetulnya sudah cukup lama kita lakukan. Jadi sebetulnya relatif sekarang itu pembicaraan tentang hal ini bukan yang tabu lagi. Belum lagi para remaja kita kan ada kegiatan generasi berencana ya, yang mana di situ juga membahas tentang seksualitas. Bahkan kontrasepsi juga sudah mulai diperkenalkan di para remaja, pusat informasi konseling remaja. Ya, jadi kita lebih baik membuka informasi sehingga mereka mendapatkan informasi itu dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan daripada mereka mendapatkan sumber dari mungkin asal dapat akhirnya salah gitu ya. Nah, itulah kita membentuk yang namanya pendidik sebaya, konselor sebaya. Jadi marilah kita perbincangkan ini di ranah keluarga kita ya, tanpa harus ada rasa tabu. Betul. Dan memang ini juga harus melibatkan banyak kader kita. Mungkin itu. Oke, daripada gibah ya Bu, mendingan ngomongin soal ini ya Bu. Kalau dari Pak Dirjen nih, dari Kominfo tadi disebutkan seperti ya beberapa inisiatif dari Kominfo, bisa dijelaskan mungkin? Iya, kita memang punya program Genbase. Itu program ya, itu program sebetulnya singkatan dari generasi bersih dan sehat ya, tetapi bisa juga kita terjemahkan generasi terbaik lah kira-kira itu, best generation begitu kan. Nah, dalam tahun-tahun sebelumnya kita ini justru menyasar pelajar SMA. Pelajar SMA, salah satunya yang kita edukasi kepada para pelajar adalah jangan menikah dini begitu kira-kira. Jangan menikah dini, tentu saja ini imbauan ya, itu imbauan, dan kita tampilkan juga di situ soal aturan ya, bahwa 18 tahun mestinya baru boleh menikah. Ya, ini kita edukasi ke mereka, selain kita juga mengedukasi soal kesehatan reproduksi. Jadi sudah kami lakukan tahun-tahun sebelumnya ya, tetapi memang tahun ini ada perubahan fokus ya. Setiap tahun kan biasanya kita mengevaluasi fokus tahun ini itu apa. Nah, fokus tahun ini adalah calon pengantin, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden. Kita fokus ke calon pengantin ya, karena mereka ini yang sudah mendekati pernikahan ya. Kalau di anak-anak SMA tadi kita materi edukasinya itu berbeda ya, mencegah pernikahan dini dan mengedukasi dari kesehatan reproduksi. Kalau ini pendampingan sifatnya, jadi fokus-fokus itu biasanya setiap tahun ada.
dan lewat Genbase itulah kita melakukan edukasi kepada masyarakat, baik above the line maupun below the line. Ya, above the line melalui media, below the line tadi melalui pendampingan, melalui komunikasi tatap muka yang kami lakukan, melalui penyuluh informasi publik yang ada di seluruh Indonesia, ya, dari Aceh sampai Papua begitu. Dan ini kita sekali lagi juga bekerja sama dengan BKKBN, dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Pertanian. Ya, kalau untuk kesehatan reproduksi misalnya, dalam edukasi yang kami lakukan kepada pelajar SMA, tentu saja kami melibatkan BKKBN karena yang ahli di situ adalah BKKBN. Dari Kemenkes, itulah mereka yang ahli. Kira-kira seperti itu, Mas Rizal. Ya. Dan closing statement ini sekaligus untuk menutup acara pagi hari ini. Sebelum nanti saya juga akan umumkan beberapa pemenang yang mendapatkan e-wallet gitu ya, dari Instagram maupun dari live chat YouTube kami. Silakan dari Pak Dirjen terlebih dahulu, kira-kira apa yang ingin disampaikan sedikit saja, Pak? Iya, saya ingin menyampaikan terutama kepada generasi muda kita, apalagi yang sedang mempersiapkan pernikahan. Marilah kita ikuti program pemerintah, program pendampingan sebelum menikah atau program pendampingan 3 bulan pranikah, ya, supaya nanti kita bisa melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa ini. Amin. Sehingga negara ini akan maju. Dan kalau kita boleh mengutip Menteri Agama kemarin waktu peluncuran program pendampingan pranikah ini, membentuk generasi yang bagus untuk kemajuan bangsa adalah kewajiban agama. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Rizal. Ya, terima kasih. Kemudian untuk Bu Dani, singkat saja Bu Dani, ada pesan apa untuk masyarakat? Ya, kalau kita ingin menjadi bangsa yang berkualitas, ya, mari kita rencanakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Generasi masa depan kita sangat tergantung kepada kesiapan calon orang tua kita untuk merencanakan dan juga melahirkan anak-anak kita yang dapat bersaing secara global. Baik. Mungkin itu. Ya, dan terima kasih atas kehadirannya kepada Pak Dirjen, Pak Usman, kemudian Bu Dani juga, terima kasih sekali. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan selamat kepada pemenang pertanyaan talk show pagi hari ini. Untuk masing-masing mendapatkan Rp50.000 dalam bentuk e-wallet ya. Ada Santi Rosalia, kemudian Syarin Ulfatunisa, kemudian Rafa Fida, dan melalui Instagram ada Umi_Ramadan38 dan juga Evata.Tamburian serta Muhammad Rizal ya. Muhammad Rizal 8179. Baik, dan maaf sekali pertanyaan tidak bisa dibacakan semuanya. Dan sekali lagi kami juga mohon untuk memberikan respons melalui link yang sudah ditautkan melalui IG Stories KBR.id ya, Instagram kami, dan juga melalui kolom chat di YouTube channel Berita KBR. Sampaikan di sana apa saja yang telah Anda dapatkan mengenai pengetahuan melalui program pendampingan calon pengantin untuk cegah stunting, tema Ruang Publik KBR pagi hari ini. Saya Rizal Wijaya, terima kasih dan salam.